Ada Pak? Ada. Oke. Rokok itu membunuhnya. Kalau dulu memang rokok itu membunuhmu, membunuh kantong juga bisa, membunuh istri juga bisa. Boros ini kan, satu bungkus bisa 30.000, 40.000, bisa banget. Ya itu dulu Pak. Sekarang ada PT Torsina memberikan satu konsep solusi bagaimana rokok itu mendatangkan cuan, betul nggak kira-kira? Ya, asap untung jadi duit. Ngerasa betul? Nah, akhirnya si mama, si ibu, si mbak ini nggak merasa berat untuk melakukan uang dari kantong untuk bapak-bapaknya. Boros ini kontennya sopo? Kontennya setan. Boros itu temannya setan. Karena rokok tidak boleh, karena boros. Nah, rokok Torsina ketika diasap keluar asap, ketika dirokok keluar asap sama puntung. Tapi bagaimana kita merubah puntung sama asap itu menjadi puntung gitu? Betul? Nah, nanti kita jelaskan. Oke ya? Oke, jadi rokok itu membunuhnya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, sukses itu tergantung seberapa baik pikiran kita, ya. Kita pikir sampai kantor, mau ke kantor, pikir kantor sampai kantor, betul nggak? Kita mau ingin beli motor, yang dipikir apa? Wah, kita mau beli motor, yang dipikir apa? Motor, bukan uangnya apa? Ya, betul nggak? Kita mau beli mobil, yang dipikir pikir motor, pikir mobil, pikir rumah, jadi motor, mobil, dan rumah. Pikir gagal jadi pikir sukses jadi nah, makanya sukses itu tergantung depik, dekir, gerak. Betul? Depik, dekir, gerak. Apa itu? Pikir. Nah, pertama depik itu pikir. Kedua, dekir, kedua, pikiran. Jadi kita tidak sukses dan tidak tergantung depik, dekir, gerak. Setuju? Ini bahasa Inggris zaman now. Ya. Oke ya. Rokok mendarat di kantor itu Rabu. Kalau nggak delay itu Rabu Pak. Kalau nggak delay. Ya mudah-mudahan tidak delay. Ya, aku Pak. Nanti jenengan tak kabari sih dewe jenengan. Ya. Iya. Bisnis adalah kehidupan. Bisnis is my life. Ya, hidup itu bisnis itu hidup. Ya. Bisnis itu seperti apa Bapak Ibu? Saya ingin tanya dulu. Ada nggak orang yang tidak tahu bisnis tapi dapat uang? Ya. Tandur itu bisnis nggak? Bisnis. Matun? Bisnis. Ya. Betul nggak? Makelaran? Bisnis. Jualkan mobil orang lain dapat upah. Bisnis nggak? Sah nggak kalau kita dapat upah? Kalau nggak dapat upah? Nggak sah. Nyambut gaya mau nggak upah. Betul nggak? Jenengan jualan liongti satu botol dapat 3.000, sah nggak betul? Ikhlas? Aku ya ikhlas. Ya, oke. Bisnis adalah kebutuhan. Kita ini butuh sebuah bisnis Bapak. Kita hidup ini yang sudah terlanjur hidup ini butuh sebuah solusi. Ya, kita ingin sehat juga butuh produk. Solusi sehat adalah yang teh sehat sejuta manfaat. Bapak Ibu, panjenengan termasuk orang-orang yang sangat luar biasa. Karena di luar sana untuk mendapatkan pasien saja ini harus butuh waktu 4 sampai 5 tahun. Dan butuh biaya ratusan juta. Ingin mendapatkan pasien saja itu harus berjuang 4 tahun, 5 tahun, dan butuh biaya modal ratusan bahkan miliaran. Apa? Dokter, betul nggak? Kalau baru kuliah dokter boleh nggak mendapatkan pasien?
Menerima pasien boleh nggak? Jenengan urung daftar cantus sebagai pasien pulau ngumpet. Betul nggak? Luar biasa nggak kira-kira? Tepuk tangan semuanya. Ya, sudah pasien. Nah, sekarang untuk bahasa medis Bapak Ibu, pasien itu nggak boleh. Kita itu menyebut pasien nggak boleh. Klien. Ini bahasa medis loh. Kita bicara bahasa medis. Klien. Pak, pasienku mau betah mumet. Nggak apa-apa. Jangan orang ngerti tenang ya. Iya. Ya, harus sebenarnya bahasa yang paling tepat adalah klien. Kita bahasa sembuh itu nggak ada di dunia medis. Menyembuhkan, menyehatkan. Ya, ini bahasa yang harusnya kita pakai. Cuman jenengan terlalu semangat pasien ya, sembuh, minum sembuh. Nah itu sebenarnya bahasa-bahasa yang tidak boleh overplan, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting semangat, betul? Oke. Sampai mana tadi? Ya, sampai kebutuhan ya. Nah, ketika kita ingin sehat selesai jawab, biar Bapak Ibu menjadi poswara. Poswara itu apa? Kelompok orang sehat dan waras. Ya, poswara itu kelompok orang sehat dan waras. Ada nggak orang yang sehat tapi nggak waras? Ada nggak orang yang waras tapi? Ada. Jenengan termasuk yang mana? Orang waras. Termasuk poswara, jadi kelompok orang sehat dan waras. Tepuk tangan semua. Bapak itu sebenarnya di luar sana itu masih banyak orang yang butuh bisnis riongti, masih banyak butuh yang mereka mendapatkan penghasilan setiap hari. Rata-rata orang butuh sehat nggak? Betul. Butuh duit nggak kira-kira rata-rata? Semuanya. 99% itu butuh duit, yang 1% uang edan. Ya, uang edan itu orang butuh duit. Ya, Bapak Ibu pengen bahagia, pengen bahagia nggak? Nah, pengen bahagia. Orang yang paling bahagia di dunia adalah uang edan. Orang pernah susah, orang pernah dia. Nah, orang yang paling baik adalah uang edan. Dia nggak pernah susah. Ya, orang mikir butuh. Nah, kita mensikapi bagaimana yang terlanjur hidup gitu Bapak Ibu. Betul ya? Kita sudah terlanjur hidup. Hidup ini ada resikonya kan? Ada resikonya nggak kira-kira? Resikonya apa? Resikonya apa? Mati. Kalau nggak ingin mati ya nggak usah hidup. Ya. Bisnis ini adalah bukan bisnis no resiko ada. Bisnis yang itu juga ada resiko. Resikonya apa? Apa kira-kira? Kalau rugi, nah pasti nggak ada yang rugi. Yang rugi adalah orang-orang yang tidak tergabung di PT Yosero, yang tidak tergabung di Tiong itu rugi karena tidak mendapatkan edukasi, manfaat produk dan bisnisnya. Hari ini Bapak Ibu termasuk dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang beruntung. Kita bisa duduk bareng di sini, sharing di sini, tidak ada guru. Saya hanya ingin men-sharingkan bagaimana konsep dua PT ini bersatu, ya, sehingga menjadi satu sarana wasilah Bapak Ibu mendapatkan sukses dan luar biasa. Kebutuhan pekerjaan, bisnis adalah pekerjaan. Setiap orang ini butuh yang namanya kerja. Bapak Ibu kerja nggak setiap hari? Betul, ada kerja untuk diri kita sendiri, ke sawah, ke tegal, ke ladang, itu kerja untuk diri kita sendiri. Ya, ada juga kerja yang ke pabrik, ke PT, ke kantor, ya, menjadi marketing, menjadi pegawai, menjadi office boy, ya, inilah pekerjaan. Nah, sekarang pekerjaan itu ada berapa Bapak Ibu? Berapa Pak? Banyak. Pekerjaan ada berapa? Pekerjaan itu hanya ada dua, konvensional dan sistem. Betul nggak? Bapak Ibu pilih mana kira-kira, sistem dan konvensional? Sistem. Ya, pilih mana? Sistem sama konvensional? Sistem. Oke, yang kedua, Bapak Ibu pilih mana? Kerja
3 tahun, kerja keras 3 tahun, yang nantinya kita bisa nikmati 30 tahun ke depan. Atau Bapak Ibu kerja tidak begitu keras, tapi selama-lamanya sampai tua. Pilih mana? 3 tahun di rumah jadi 30 tahun. Ya, kerja 3 tahun maksimal, kerja keras 3 tahun untuk kebutuhan 30 tahun ke depan. Oke? Nah, itu tidak ada kecuali sistem Bapak Ibu. Jadi semuanya ini sudah bersistem, ojol, grab itu semuanya sudah network. Ya, semuanya distribusi pupuk di negara kita ini sudah melalui sistem semuanya, betul? Nah, Bapak dulu waktu ini Bapak pakai motor mobil Pak ke kantor motor, Bapak belinya ke Jakarta atau kemana Pak? Seragen, beli ke pabrik boleh nggak Pak? Nggak boleh, ya karena ada sistem. Rokok Bapak Ibu tak kasih alamat pabriknya di Malang, Bapak Ibu beli rokok ke Malang boleh nggak? Harus melalui agen, ya sistem. Ini Bapak Ibu, semuanya serba sistem. Nah, ketika hari ini kita sudah dikasih kemudahan, ya teknologi yang begitu hebatnya, Bapak masih menggunakan konsep-konsep lama. Ini nanti saya khawatir ya, Bapak nanti berat di akhirnya. Ya, kita ini jangan sampai membatasi paradigma mitra-mitra kita. Jangan sampai membatasi saudara kita, pola pikirnya harus kita perlebar, ya harus kita brainwash ketika kita ketemu saudara kita adalah mereka orang-orang yang sukses di grup Bapak Ibu semua. Ya, oke. Kebutuhan bisnis untuk mendapatkan income setiap hari karena setiap saat kita butuh yang namanya duit. Ya, duit ini penting apa enggak? Penting untuk apa? Rabi ragate mau 600.000, liongnya petang botol cukup berapa? Ya, loh saya itu tetap tonggoku ini 600.000 bayar Pak Naik. Ya, 600.000. Kedua, lapangan kerja. Bapak Ibu butuh yang namanya lapangan kerja. Kalau seandainya yang sekarang Bapak Ibu banyak perusahaan-perusahaan tutup, betul nggak? Seritek tutup. Karyawannya berapa ribu? Ya, puluhan ribu. Di Semarang pabrik apa itu tutup. Di Kerawang ada 3 pabrik tutup. Di Jakarta ada 2 pabrik tutup semuanya. Dan karyawannya lebih dari puluhan ribu. Di mana ini? Di Boyolali apa mana? Ada sebuah PT pabrik besar sekali, tapi nggak jadi operasional. Kenapa? Krisis moneter sudah takut duluan karena diprediksi beberapa saat kemudian terjadi krisis moneter, krisis keuangan. Terus Bapak Ibu mau ngapain? Terus lanjut krisis moneter, krisis moneter. Terus ada ngomong Ibu, ya, ya, ya. Coba krisis moneter pelapo, pelapo ya. Untuk yang namanya lapangan kerja. Bapak Ibu putra putri panjenengan sekolah ini arahnya kemana? Kerja. Makanya Bapak Ibu hari ini panjenengan harus bersyukur karena selama saya sekolah itu tidak ada pelajaran bagaimana mencari uang, itu tidak ada. Sampai kuliah sampai sarjana S1, S2, S selanjutnya itu tidak ada cara bagaimana mencari uang. Anak saya juga sarjana tak tanya, enak Pak Murad bikin pelajaran duit. Ya, makanya rasa duit. Untung saya ini keras sama saya, tegas ya. Akhirnya sarjana semuanya tapi tidak bekerja. Karena saya tidak menggunakan konsep di perguruan tinggi yang saat ini mendoktrin putra putri panjenengan untuk menjadi seorang pekerja. Saya nggak mau. Ya. Betul kan? Jenengan kan mudah putrane wis ndang sinau sejuk sok ben gak boleh gaya gitu toh. Betul apa salah? Tidak salah. Tapi bagi saya tidak begitu betul. Ya. Ya. Saya nggak mau Pak. Anak-anak saya diperintah dengan waktu, diperintah dengan aturan yang begitu ribetnya, lembur dan segala macam. Saya nggak mau. Ya. Saya ingin bagaimana
putra putri panjenengan juga menjadi seorang businessman, seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Setuju kan kira-kira Pak? Walaupun hanya jualan pecel itu harus bersyukur daripada mereka setiap hari hidupnya diatur oleh sebuah aturan perusahaan atau tempat tertentu. Gajinya juga diatur, waktunya diatur. Ya, dikit-dikit dikasih marah, kalau nggak benar dipecat. Kalau nggak benar PHK, masa. Ya, nah untung aja Bapak ada PT Yosiro, ada PT Tersinan ingin membantu saudara Bapak saya untuk menampung supaya mereka mendapatkan solusi untuk kehidupannya, untuk mendapatkan hasil tanpa harus modal besar. Semuanya butuh lapangan pekerjaan. Anak sekolah pagi malor, anak sore libur, betul nggak? Wes lulus ganti ngulon, UNS, UMS, UMD dan sebagainya. Rakatnya banyak nggak kira-kira? Iya, benar. Anak saya juga sama Pak. Baru lulus orang tahu ke kamar, dikira kos-kosan kamarnya. Orang tahu 12 ya. Bacot. Senangannya kamar jilid 2x2 ya. Pusing ya. Itu nggak apa-apa, hanya sebuah proses Bapak. Ya, Bapak semuanya mereka butuh pekerjaan. Panjenengan juga butuh pekerjaan. Nah, sekarang pekerjaan itu ada dua, konvensional dan sistem. Kalau konvensional, misalnya Pak Nur Wahid hari ini miliaran rupiah yang beliau terima dari PT Yosiro dalam waktu 1 tahun. Kalau konvensional, kira-kira Pak Nur bisa nggak menjual Yongki satu hari 100 botol? Nggak bisa, betul nggak? Iya. Tapi kalau sistem, Pak Nur Wahid bisa menjual ribuan botol Yongki dalam waktu 1 jam. Kalau konvensional, Bapak Ibu bekerja maksimal 1 hari itu 12 jam. 1 hari 1 malam maksimal bekerja 24 jam. Wih, gak leren, gak turu, gak mangan, gak ngombe. Betul ya? Itu kalau konvensional. Kalaupun Bapak Ibu kerja 8 jam, pasti si bos perusahaan itu dimaksimalkan supaya Bapak Ibu sama dengan ketika bekerja 24 jam. Kalau benar dipaksa untuk menghasilkan uang. Katanya kan buat perempuan. Ya, jenengan di situ mawar apa? Nah, amor Bu Eti cocok ya. Ya, biasanya ya kan ini. Awal bapak. Mungkin awal bapak itu cocok. Nah, tidak nyokot. Tidak nyokot. Ini baru meriang Pak. Meriangnya apa?